Setiap Allah bantu kita, kitanya dibikin gak sadar. Kalau kita sadar nanti jadi sombong. Nah, jadi kaget. Banyak bantuan Allah kita nggak tahu. Kita disembuhkan, kita bilang obat yang menyembuhkan. Itu sebab. Dokter sebab yang menyembuhkan Allah. Wa iza maritu bahwa yasbin. Jadi sambil berobat berdoa. Sambil berdoa berobat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sholat itu kebutuhan kita, kepentingan kita. Karena kita mau tahu diri kita siapa. Diri kita itu ada gaib, ada yang wujud, yang kelihatan. Yang kelihatan apa? Badannya nih. Yang gak kelihatan? Ruh, jiwa kita. Itu yang kita asli. Nama saya Zen. Yang Zen apanya? Rambutnya, kupingnya, telinganya? Bukan. Bukan, badannya bukan saya, bukan. Bungkusannya, yang sayanya yang ruh. Buktinya kalau sekarang saya meninggal, mati. Ada anak saya datang, mana itu ayah saya Z? Wah, baru meninggal. Itu bungkusannya, mayatnya doang, badannya. Iya, sayanya disuruh udah dibilang udah meninggalkan badan. Jadi ada kan? Ada hidup, yang mati badan. Kemana hidupnya? Pulang sama yang punya. Betul apa enggak? Betul. Ada yang udah meninggal, ninggalin kita, ninggalin badannya. Badannya dikemanain? Kubur, Pondok Ranggon bagian. Dianya kemana dianya? Hidup. Sementara hidup tanpa badan. Ada bentuk begini tanpa badan, jadi nggak bisa dipegang. Kayak asap gitu. Tapi nggak kelihatan. Ngobrol sama bapaknya, ibunya, duduk begini segala macam. Ada hidup biasa, lebih enak di sana loh. Ada makanan juga, tapi makanan ruh, ya, kayak kemilan gitu. Nanti di surga baru pakai badan lagi. Nah di surga badannya kuat banget. Jadi kalau masuk neraka tuh nggak mati-mati, saking kuatnya itu. Di sate, tapi nggak jadi sate, tetap hidup, setengah hidup, setengah mati. Sanggup nggak? Jangan sampai ya, nggak kuat kita, nggak tahan. Ya Allah jangan Tuhan, nggak sanggup saya Tuhan. Api dunia aja saya nggak kuat, ya kan? Sakit di dunianya nggak tahan. Kuat, jadi ke surga juga kuat. Nah di surga itu mau apa? Nggak pakai pantang-pantang sudah, apa aja boleh makan sana. Nggak ada pantang lagi, boleh semua. Kuat. Yang doyan es krim, mau makan es krim satu kontainer situ. Nggak sakit gula enggak. Hah? Iya, Tuhan punya kuasa. Buah-buahan, jus-jus itu kayak ada gelasnya gitu, kayak piala disebut di Quran, kayak gelas. Gelas itu terus bisa dimakan, gelasnya itu jus juga. Di dunia nggak bisa bikin gitu. Ada es apaan tuh? Yang pakai itu bungkusan terus dimakan juga ada kan? Terus nggak ada penyakit, nggak ada kuman, nggak ada bakteri. Buah-buahan aja nggak dibungkus. Di sini dibungkus karena banyak kuman. Tuhan lindungin. Di sana enggak. Nggak usah pakai minyak wangi, Bu. Udah harum aja deh. Istri kita tuh harum semuanya. Harumnya lembut. Nah, nggak ada head, nggak ada pipis, nggak ada buang air. Enak banget di sana. Selamanya lagi. Bayangin tuh. Selama berapa tahun? Nggak pakai tahun, nggak pakai hari, nggak pakai menit, nggak pakai apa-apa. Umurnya semenit nggak nambah. Jadi pemuda terus, pemudi terus. Jejaka terus, gadis terus. Pengen nggak? Berangkat. Berangkatnya kemana? Tahu alamatnya? Enggak. Nggak ada alamatnya, nggak tahu kendaraannya. Jadi tunggu dijemput. Nah ketika datang dijemput, yang jemput mau diusir, diperengutin, apa diajak senyum? Senyum dong, rodiatan mardia. Kita ridho sama Allah, mau dimatiin ridho. Kasih apa jadi ridho? Allah juga ridho.
Jangan takut. Ini orang suka ngebayangin di akhirat, enggak. Siksa yang berat itu buat orang kafir. Buat yang kayak begini, subuh-subuh ada di masjid, disayang sama Tuhan. Malaikat juga jambut nyawanya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat, jangan takut. Allah sayang sama kamu. Ada itu di surat Al-Fussilat 30, 31, 32. Jangan takut. Senang. Di sana lebih senang. Habis Ustaz, anak-anak masih kecil tuh. Anak itu bikinan siapa? Nah udah dia ngurus. Emang kita lebih pintar dari Tuhan? Kalau udah meninggal tawakal, pasti Allah urus anaknya. Saya yatim piatu dari kecil, dari umur 11 tahun udah yatim piatu. Hidup tuh, sehat. Bisa keluar sampai ke luar negeri kuliah. Nah, siapa yang takdirkan? Allah. Allah yang takdirkan semua itu. Harus yakin. Yakin seperti itu. Harus seperti itu. Jadi jangan mau mati takut. Mau ketemu Allah kok takut gimana sih? Hah? Rubah di sini. Ya Allah. Jangan takut mati itu ditakut-takutin terus sih. Itu buat orang kafir. Udah baik begini insya Allah. Kita lanjut. Ini ada cerita Nabi Yusuf. Waktunya sempit ya. Saya singkat aja deh. Nabi Yusuf itu bersaudara pada lain ibu. Yang seibu dia berdua namanya Bunyamin. Nah ini saudara-saudara yang lain pada iri. Sebab Nabi Yusuf disayang oleh ayahnya Nabi Yakub. Disayang. Jadi ini saudara-saudaranya yang lain ibu nih sepakat. Ini kan kita buang nih, atau kita bunuh aja. Jadi bapak kita nggak sayang sama dia doang, sayang sama kita nanti. Kita bunuh yuk. Kata saudaranya yang seibu tuh, jangan. Kita buang aja di hutan. Masukin lubang kayak di sumur kayak. Jadi dia membela, tapi ya begitu, daripada dia bilang jangan dibunuh nggak bisa. Jangan dibunuh, kita buang aja ke sana. Udah permisi sama Nabi Yakub. Bapak ini kita mau ajak Yusuf jalan-jalan sana senang-senang. Ya kan? Jangan, saya khawatir nanti dia dimakan serigala, kata ayahnya nih Nabi Yakub. Kata orang, enggak, kita kan jagain, kita kan saudara, masa bisa jagain. Tapi Nabi Yakub tuh kayaknya tahu, karena dia juga nabi. Jangan. Ini anak ngerayu terus. Ya, tapi hati-hati ya. Iya jamin. Bawalah. Tapi sampai di hutan di sana, dimasukin ke sumur buta di hutan. Tidak lama kemudian, ceritanya singkat aja ya, supaya tahu bagaimana sabar itu. Ada kafilah lewat mau ngambil air, kirimin embernya ke dalam, pas diangkat anak orang, wah, ya udah deh, nggak apa-apa kita bawa nih anak. Buat dijual kan zaman dulu ada budak-budak tuh, dijual tapi di kota dijual murah lagi. Dari tangan ke tangan yang beli sampai ke raja, kan. Tapi di kerajaan itu banyak kejadian, singkat aja ya. Istrinya raja demen sama dia, Zaleha. Ditutup pintu semua, bubar, dia lari, jambret gitu. Gak tahu suaminya datang, rajanya datang, lihat, loh, apa ini? Ada apa nih? Nah ini perempuan licik deh. Bilang, ini memperkosa saya. Mas hukum nih orang kayak gini, gitu loh. Terus ada yang bela, datang satu orang. Jangan dulu, lihat dulu. Itu gamisnya, bajunya tuh beset tuh, koyak. Lihat besetnya di depan atau di belakang. Pas dilihat besetnya di belakang. Kalau besetnya di belakang berarti dia nguber nih. Ya kan, dia mau lari kan? Ya kan? Berarti perempuan yang nguber kan? Bukti, ketahuan. Udah. Nabi Yusuf juga senang sih sama ini. Cuma dia tahan. Karena haram kan? Nah itu dia tahan. Terus dia mau diem di situ terus, dikumpulin perempuan banyak, dikasih mangga sama pisau suruh ngiris, Nabi Yusuf suruh lewat. Itu perempuan pada ngiris jarinya bukan mangga. Saking kagetnya ngelihat cakepnya Nabi Yusuf. Cakep banget. Sampai ngiris jari nggak berasa tuh. Perhatiannya ke Nabi Yusuf. Bapak-bapak dari sana lebih dari Nabi Yusuf. Bayangin tuh. Uber-uber membidadari itu.
Nggak pakai duber-duber gitu. Ibu jangan ngiri, ibu. Ibu juga ada di sana. Ibu juga ada. Ibu juga cantik banget di sana, lebih cantik dari bidadari. Muda. Pengen nggak? Nggak sakit, nggak apa. Ya. Ini dari Allah. Allah Maha Kuasa. Dia bikin, dia maunya begitu. Tuhan nggak mungkin bikin kita buat susah di dunia. Kan dia Rahman Rahim. Kok ada penyakit, kok ada corona, kok ada perang. Sebentar doang. Ujian. Mau disaring, yang mau masuk ke surga tuh mau disaring. Disaring di dunia. Dipilih. Zaman dulu belum ada penggiling beras yang bagus. Beras itu campur padi ya. Ada batunya nggak? Diapain? Diayak. Mau diambil yang bagus. Ini diayak kita di sini. Sabarlah dikit. Memang capek, tapi mesti ridho. Memang surga murah. Hotel berapa hotel? Hotel bintang 5, 1,5 juta, 2 juta, bintang 6, 2,5 juta. Ada hotel yang 500 juta semalam. Di luar negeri itu. Beneran. 500 juta satu malam, nggak tahu apa yang dimakan itu. Ini beneran. Nah sekarang surga kayak gitu, segalanya ada, semuanya mewah, kitanya senang, harum, luar biasa. Berapa mau bayar sehari? Berapa lama di sana? Selamanya. Berapa bayarnya kira-kira? Bayar sama diri sendiri, serahkan diri kita kepada Allah. Itu aja deh. Sabar. Ini ujian. Sabar. Nabi Yakub diuji nih. Anak yang paling disayang hilang. Datang nih anak-anak saudaranya nih, ambil gamisnya, bajunya Nabi Yusuf, ditaruh seperti darah. Pulang tuh dimakan serigala nih bajunya nih. Nabi Yusuf, Nabi Yakub nangis, namanya manusia, biar Nabi juga manusia, nangis dia. Nangis sampai matanya buta, putih matanya buta. Singkatnya, Nabi Yusuf sudah dewasa. Dia dikeluarin dari, dia bilang waktu itu pada perempuan pada gini, dia bilang, udah Tuhan, penjara saya lebih enak di penjara aja deh. Sama raja udah penjara aja, saya masukin penjara dia. Nanti penjara itu ada orang lain nanya, ngimpi gini, takwilnya apa. Nah, itu dia bilang, ini ada burung makan roti di kepala saya. Nah, itu dia bilang akan ada paceklik. Bener. Orang ini udah keluar dari penjara, raja ngimpi lagi 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Hei, di mana kata anak tuh? Ada tuh di dalam penjara. Saya waktu di situ dia takwil mimpi saya tepat, bener ada. Lagi deh tanya sama dia. Nah, itu. Tanya nih, ada raja nanya nih, mimpi 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Oh, itu nanti panen besar, banyak. Waktu panen besar jangan dipetik semua, biarin di situ. Sebab nanti ada lagi datang 7 tahun paceklik, bisa ambil dari situ. Ini ditiru sama bulog tuh niru situ di surat itu dari Nabi Yusuf. Jadi kalau panen tuh bulog tuh mestinya pemerintah beli masuk ke bulog supaya petani nggak rugi. Sebab pedagang-pedagang nakal itu dulu, pedagang-pedagang itu biasanya itu tuh tukang cukong tuh, dibeli semua sama dia. Kadang kalau udah panen beras itu dilempar, bawang mau panen di bawang simpenan dia dijual. Jadi udah jatuh murah baru dia beli. Dari dulu begitu. Dulu belum ada orang kita yang bisa impor barang. Zaman dulu besi, kadang mentega. Ngalamin nggak? Kalau yang tua-tua ngalamin tuh. Kalau mau lebaran mentega hilang. Buat bikin kue. Gula hilang. Dulu begitu. Naik itu. Dia sengaja cepetin. Tadi kemarin harganya udah 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi dia di lebaran aja nyari duit. Nggak nyari duit lagi, udah kaya itu cukong-cukong itu dulu apa aja masih dia nguasai pasar, nguasai impor. Nah jadi maksudnya itu kayak gitu, kalau panen pemerintah beli ya bawang, ya cabai, ya beras, jadi petani aman dengan harga yang biasa. Nah nanti waktu paceklik panen kurang, dolok juga ke rakyat, jadi rakyat juga nggak susah. Itu cerita dari Allah itu.
cara bagaimana mengatur ekonomi rakyat. Itu bisa dikembangkan itu, jadi koperasi, jadi segala macam. Itu biarlah. Sebenarnya buku koperasi itu yang bikin koperasi bagus tuh Pak Muhammad Hatta, wakil presiden dulu. Enggak dipakai di sini. Mesir ngambil itu. Pakai sekarang koperasi di Mesir rapi. Jadi semua rakyat tuh bisa beli ayam sebulan 2 ekor. Jatahnya tuh gula semua separuh harga, malah di bawah separuh harga, disubsidi. Diambil dari pajak barang-barang mewah. Barang-barang kelas itu susah, mahal banget. Dan dipajak memang. Tapi buat subsidi rakyat. Begitu. Biarlah itu. Sekarang ceritanya Nabi Yakub di desa itu, di kampung sama keluarganya. Nah, sekarang Nabi Yusuf dikeluarin sama dia, itu sistem mimpinya itu, diambil raja, dikeluarin dari penjara, dikasih jabatan. Terus dia bilang, kasih saja saya jabatan itu, ekonomi dan keuangan. Saya jujur. Itu benar, dan saya ahli kata dia. Tadi dia kuasain itu, kerajaan serahin ke dia semua. Wah, raja ini dari lubang sumur. Jadi bisa jadi pindah ke istana dari mana? Ke lubang sumur dulu. Inna ma'al usri yusra. Susah dulu, baru senang. Pilih aja, mau senang dulu baru nanti susah. Hah? Pilih deh. Itu banyak yang pengen senang dulu nih. Senang dulu, dia poya-poya, dia apa saja maksiat segala macam. Kalau kamu ada neraka, biarin. Ya udah, dia mau kan? Susah dulu, senang dulu, nanti susah. Pilih aja. Susah di sini sementara, senang di sana selamanya. Itu. Tapi kalau kita ridho nggak susah. Susah itu tergantung hati. Kalau kita ridho, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apal semuanya? Doa sapu jagat hasanah. Wa fil akhirah, apa artinya tuh? Orang-orang salah ngerti itu. Yo, kita kan di dunia hasanah, mesti senang-senang. Tadi akhirat senang-senang juga. Bukan begitu. Hasanah itu bahasa Arab, semua Ustaz tahu tuh. Arti hasanah apa? Indah. Indah kan? Cakep. Indah. Bukan senang. Senang terbelakangan datang sendiri itu. Tuhan minta aku hidup di dunia itu indah. Sesuatu yang indah tuh apa? Indah di sini. Kalau indah hati manusia indah berarti tidak ada yang jelek. Kan indah, cakep. Tidak ada yang jelek, tidak ada iri, tidak ada benci, nggak ada dendam. Nggak mau nyakitin orang, nggak mau nyusahin orang, nggak mau nyeritain aib orang. Indah di sini. Tuhan berikan aku hidup di dunia yang indah. Hati yang indah bisa melihat keindahan. Kita benci sama tuh orang. Orang bilang dia cakep, nggak jelek. Udah cakep bener. Kenapa kita lihat jelek? Karena hati kita jelek. Jelas tuh. Makanan enak. Yang mana? Yang hati kita bilang enak. Kalau kita nggak doyan enak nggak? Nggak enak. Sini kuncinya semua di sini. Di sini. Ada surat An-Nur 35. Allahu nur samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Kalau yang bawa Quran boleh buka itu. Sebab itu perumpamaan. Di dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran ada ilmu amsal, ilmu perumpamaan, ilmu misal-misal. Di Quran itu banyak banget Allah memberi kita pelajaran lewat misal. Kata Allah umpamanya, misalnya nur Allah itu seperti miskat. Miskat itu dulu di negeri Arab tuh rumah punya jendela, tapi nggak pakai daun jendela, lubang aja. Biasanya di halaman depan. Kayak begitu tuh bentuknya, gede, jendela, nah kan gede itu. Tapi kosong, nggak pakai ditutup, kosong aja. Itu namanya miskat di Quran. Di miskat itu ada pelita, ada pelita. Pelita itu berapa kaca, ada kacanya kan? Kalau pelita itu kan pakai apa? Ya, kaca ya. Stromak tuh ya. Pakai juga semua pakai.
Ya, kaca. Kaca itu dari berlian, cemerlang, benderang, menembuskan cahayanya kemana-mana. Hebat itu lampu. Lampu itu hebat. Minyaknya minyak zaitun yang penuh berkah. Kadang-kadang belum tersentuh minyak sudah menyala. Ada sumbu. Nah ini apa? Nur Allah. Kita hidup ini biar alim, ilmu kita banyak, ulum, hafal hadis, Quran semua. Kalau tidak ada nur di sini, plong. Tetap geblek. Ya, maaf. Walaupun banyak itu, banyak. Jadi di samping ilmu, di sininya mesti ada nur Allah. Kita butuhkan nur Allah. Dapatnya nur Allah dari mana? Dari ibadah, dari kebersihan hati. Jadi bagus. Jadi ilmu kita ada di. Nah itu tadi dibilang jendela itu umpamanya ini rongga dada ini. Itu rongga kan, bolong. Ada pelita. Rongga di sini mesti ada pelita. Ada cahaya di sini. Dari mana dapatnya? Cahaya Allah. Jalurnya gimana? Ada sumbu. Sumbu itu apa? Penghubung. Sumbu itu penghubung. Nah kita apa sumbu itu? Penghubung. Kita cinta Allah. Jalurnya jalur cinta itu. Cinta Rasulullah. Cinta keluarganya. Sahabatnya terus turun. Nyambung. Nyala deh. Nurnya nyampe ke kita. Itu kalau dia itu torikat. Ada Naksabandiyah, Qadiriyah segala macam. Itu terus ke Sayyidina Ali itu semua. Yang Naksabandiyah dan ke Khalifah Abu Bakar. Itu semua ke Sayyidina Ali. Itu yang baca ratib hadar, ratib atas, ratib ini, doain. Itu semua nyambung ke sana. Itu sumbunya. Pakai baca itu. Itu memang ratib hadar, tapi isinya itu doa-doa dari Al-Quran. Ibn Taimiyah juga imamnya orang Wahabi ngumpulin juga doa-doa. Saya lihat isinya sama, cuma namanya lain. Ada itu. Tapi orang yang ikut-ikut Wahabi suka nggak ngerti. Ada itu. Tapi yang penting kita nggak masalah tuh mazhab-mazhab, biarin aja itu. Yang penting bagaimana ini hati kita ini ada cahaya di sini. Nah itu. Buang segala yang jelek. Kuncinya di sini. Buang segala yang jelek sampai hati itu indah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami di dunia ini hidup yang indah. Pengen nggak hidup indah? Rumah indah, hati indah, itu dia. Bagaimana hati yang indah itu? Di sini nur, ada nur. Kita minta nur. Kalau dapat nur, udah terbimbing. Kita mau marah nggak jadi. Mau marah aja. Jangan, kasihan. Itu dia salah. Enggak, dia itu karena keadaan darurat lah. Iya ya, kasihan ya. Nah itu. Pengen punya hati gitu enak. Mau marah nggak jadi, biar digodain kayak apa nggak jadi mau marah. Kasihan lah. Apalagi mau mengeluarkan kata-kata yang jelek, berat lidah. Ada nur di sini. Paham tuh? Ya. Nah Nabi Yakub itu seperti itu. Nabi Yusuf juga seperti itu. Akhirnya dia udah pegang itu. Nabi Yakub sabar kan, udah pegang kekayaan, kerajaan dia yang pegang. Waktu baca klik rakyat mesti minta beras, minta gandum, minta ke situ. Keluarganya datang minta ke situ. Saudara-saudaranya. Dia nggak kasih dulu, dia pengen pancing supaya bapaknya tahu. Dia cara akal lah, taruh ini begitu ya. Dituduh mencuri, yang satu udah enggak. Pulang ke bapaknya nangis, kita nggak dapat karena Yusuf, bukan dia nggak tahu, karena raja minta saudara kita yang satu nih dibawa ke sana, Bunyamin yang seibu tuh. Nah, akhirnya dibawa, dikasih itu. Akhirnya dia bilang kamu tuh begini-begini, akhirnya terbongkar juga. Dia bilang kamu pernah punya saudara dulu, kalian punya saudara kemana itu kan gitu kan? Kamu Yusuf ya? Iya saya Yusuf. Ini yang satu, yang seibu udah tinggal di situ kan, udah lama. Ini saudaraku Yusuf. Bagaimana? Ya pulang ke ayahmu, bawa ini bajuku, usap di muka ayah, insya Allah matanya melihat. Jadi rombongan ini pulang, Nabi Yakub masih jauh, udah berasa. Aku cium baunya Yusuf, bajunya doang. Udah, ya Nabi kan dia. Terus sudah sampai betul diusap ke matanya Yusuf, Yakub, melek terus. Itu yang disebut berkah.
Ini yang orang sekarang banyak nggak tahu. Ada di Quran itu. Mana bisa mata buta diusap gitu bisa sembuh gimana? Nah, itu ada cahaya di sini. Itu bukan masalah rasio, masalah rasa. Rasa. Ada orang telepon ke istrinya atau ke suaminya, dah HP-nya dicium. Bid'ah nggak tuh nyium HP? Enggak kan? Enggak ada yang bilang bid'ah kan? Kalau cium Quran? Nah, jadi itu masalah perasaan. Kita cium Quran itu apa? Masalah rasa. Indah itu. Itu indah. Orang yang tidak punya hati indah itu yang susah. Di Irak, di Iran itu tembok masjid diciumin orang. Enggak beda, wajar itu cinta. Dia bukan cium tembok. Di situ ada makam siapa itu? Makam Imam Ali Ridho, cucu Nabi yang ke 11. Dia cinta sama Nabi. Jadi bekas-bekasnya juga dicium, apa salahnya? Nah itu mata itu melihat ada aroma baju Nabi Yusuf. Dia cinta sama Nabi Yusuf, anak ayahnya itu. Terobati cintanya, sakitnya karena kangen. Sembuhlah. Nah itu yang tidak bisa dengan logika. Sini di perasaan. Kita itu punya pikiran, punya perasaan. Jadi dua-duanya itu harus jalan. Sholat pakai apa? Sholat kalau mau khusyuk. Pakai pikiran, pakai perasaan. Yang sholat pikiran dan perasaan bukan badan. Badan memperagakan. Ketika saya mau sholat, saya tahu Allahu Akbar, Allah Maha Kuasa, saya mau menyerah sama Allah. Allahu Akbar. Yang begini ini tangan. Tangan ini digerakkan oleh pikiran dan perasaan. Kalau sholat tanpa pikiran perasaan nggak bisa khusyuk. Itu senam itu. Senam juga begini kan. Pakai yang sholat ruh. Yang ibadah ruh. Yang beriman ruh. Kalau badan makanan. Kebutuhnya makanan. Kalau ruh butuhnya apa? Zikir. Makanan ruh. Sholat. Iman kepada Allah. Baca salawat. Senang. Senang. Coba kalau orang yang ibadah malam itu. Dia sholat. Orang lain bilang gila itu. Ngapain dia begitu malam-malam begadang? Tapi dia yang ngerasain menikmati. Jiwanya tenang, hatinya indah. Aduh, dia sambung nurnya ke Allah. Tapi lewat imam-imam terus ke Nabi Muhammad ke Allah. Jalur nur. Emang ada orang ketemu sama Allah, ada nggak? Nggak ada. Kita tahu kenal Allah tahu apa dari penghubung. Penghubungnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut Rasul. Arti Rasul apa? Penghubung. Terus kita ketemu Nabi Muhammad enggak? Enggak. Lah terus dari mana urusan kita ke Nabi Muhammad? Lewat sahabatnya atau lewat keluarganya? Pilih saja, terserah. Bisa Khalifah Abu Bakar, Umar ada. Tapi kalau saya pilih dari keluarga Nabi. Dari Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Kenapa? Karena dia pasti lebih tahu serumah sama Nabi. Dia sama Nabi nyantren. Tinggal di rumah Nabi. Kalau yang lain nggak nyantren, sekolah doang, sekali-sekali ketemu. Betul apa enggak? Satu. Kedua, di Quran, menurut Quran siapa yang disucikan? Ada ayat Quran. Siapa yang disucikan di zaman Nabi? Disucikan. Piring kalau disucikan, dibersih piring buat apa? Buat taruh makanan. Ini ada orang disucikan buat naruh apa? Buat naruh tafsir, buat naruh sunnah Nabi. Mau ditaruh di situ, disucikan dulu supaya nggak kecampur dengan budaya lain. Siapa manusia yang disucikan di zaman Nabi? Nah, sering dibaca kok khutbah Jumat ada itu. Innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sungguhnya Allah ingin mensucikan kamu, dibuang dari segala kotoran dan najis. Ahlal bait. Siapa ini ahlul bait? Ahlul bait Nabi, ada alnya di situ. Keluarga Nabi. Berapa keluarga Nabi? Di khamsatun. Khamsah. Dari kecil semua orang baca li khamsatun uti biha narwaba al-hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Lambang wali songo apa? 5 jari. Apa arti wali songo? Ikut ini.
wa alihi. Kita salawat itu. Imam Syafi'i bilang kalau enggak salawat kepada keluarga Nabi enggak sah salat. Keluarga Nabi siapa? Ini 5 orang ini. Al-Mustafa, Nabi Muhammad, wal Murtada, Sayyidina Ali, wa ibnahuma, 2 anaknya Hasan Husain wa Fatimah. Nur juga dari situ kita dapat. Dari Allah ke Nabi Muhammad ke keluarganya. Lewat sahabat juga boleh, sahabat Nabi juga mulia sekali. Orang-orang yang diridhoi Allah, yang soleh-soleh. Tapi ini lebih gitu loh. Terserah. Ini disucikan. Dan sekolahnya dari kecil. Kalau sahabat belajarnya udah tua, udah umur lah semua masuk Islam kan. Sayyidina Ali dari kecil, Hasan Husain dari kecil, Fatimah dari kecil, begitu. Mau gabung dua-duanya lebih baik, gitu. Jelas ya. Tapi kalau jalur itu tarekat itu, dia itu banyak tarekat. Itu dia hatinya cinta ke sana, terus sumbunya itu. Kalau kita mau nggak pakai terikat nggak apa-apa, nggak mengikat, seperti biasa saja. Tapi kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad di hati itu salawat kepada Nabi dan wa ali Muhammad keluarga Nabi, yang 5 orang itu nyambung, sumbunya nyambung, udah gitu doang. Nabi Yusuf tadi sudah selesai itu, singkat baca aja di Quran ada surat Yusuf, ada terjemahnya kan, baca itu lengkap tuh, ceritanya lengkap banget itu. Itu cerita kesabaran. Bagaimana kesabaran Nabi Yakub luar biasa. Bagaimana Nabi Yusuf ketika saudaranya minta maaf, dia dibuang ke sumur. Sekarang dia udah jadi kuat, raja, harta semua dia yang pegang. Dia jujur, betul-betul ke rakyat, tidak ada korupsi. Nah sekarang dia bagaimana? Waktu ngadep ini saudara-saudaranya ini, minta maaf. Apa kata Nabi Yusuf? Tidak ada dendam, tidak ada benci. Allah mengampuni kalian semua. Kebersihan hati. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Kalau hati tidak ada dendam, tidak ada benci, berarti di sini apa? Indah, senang, tidur enak, sana enak. Gak ada dendam, gak ada benci. Bersih. Itu yang disebut qalbun mutmainnah. Baik. Singkat ya, untuk luasnya itu dilihat di Quran surat Yusuf. Buka Quran. Quran itu satu-satunya di akhir zaman ini penuh fitnah, hoaks banyak. Maaf, di antara penceramah juga banyak yang bagus. Saya lihat di televisi banyak, di YouTube. Kalau di YouTube sebagian bohong. Di akhir zaman, sebagian bohong, nyebarkan bohong. Ada yang bilang itu kan mazhab itu tuh orang-orangnya tuh suaminya itu kadang-kadang istrinya dipinjamkan ke temennya 3 hari dipinjamkan. Nggak ada orang Islam seperti itu. Orang gila juga nggak mau minjemin istrinya. Orang punya cemburu yang enggak aja, itu bohongnya keterlaluan, tuh fitnah, itu kan luar biasa itu. Ada di YouTube itu. Ada yang suka begitu, saya tahu itu orang dibayar. Bawa saya ke pengadilan boleh, saya tahu. Tahu saya pernah kerja di kedutaan, salah satu kedutaan luar negeri lah. Saya tahu orang-orang yang digaji suruh mengajar kebencian kepada musuhnya. Dia punya musuh, Islam sama Islam, tapi dia musuhin itu satu negeri. Hanya beda mazhab doang. Itu jangan ikut. Mazhab Islam semua itu baik. Ya, Hatta Ahmadiyah itu tidak masih beriman, cuman jelek. Ada punya nabi lagi, ulam, walaupun nabinya tidak. Itu bukan kita sama Allah nggak disuruh musuhin orang. Kemarin ada yang nanya, dan sudah dapat Zoom ya kemarin, Ustadz ini ada ipar saya itu tidak Islam, kafir. Jadi saudaranya kawin sama orang kafir. Bagaimana ini Ustadz? Dihukum bagaimana? Kita tidak dikasih kewajiban oleh Allah menghukum orang. Hukum di satu negara, kalau dunia ini ada polisi, ada pengadilan. Kalau urusan keyakinan, urusan Allah di akhirat. Jadi gimana? Hubungan sama dia tetap baik, tapi tidak ridho perbuatannya, kita tidak ridho, tidak merestui. Tapi kita nggak punya hak menghukum. Jelas nih. Jadi diapain? Tunggu, tetap kewajiban menyelamatkan dia.
Itu wajib hukumnya. Tapi pakai jalur hukum, jangan kita tarik pisahin dari suaminya, nggak boleh. Itu namanya menghukum. Kita tidak suruh menghukum, disuruh mendidik, menyelamatkan. Dakwah tugas kita itu. Jadi tunggu pada satu saat dia ribut sama suaminya, dia bisa datang ke kita. Kalau udah putus hubungan marahan, kita nggak bisa nyelamatin lagi, tambah jauh. Nah itu. Jadi tetap punya hubungan baik. Pada saat dia ada masalah, dia pasti ada tempat mengadu, masih ada tempat balik ke kita. Pada saat dia ngadu itu, nah kita masuk, baru kita putuskan. So, perkawinan dia tidak sah. Perkawinan tetap tidak sah, tapi kita tidak punya hukum membunuh atau memukul. Dari situ, kalau kita putusin hubungan nggak bisa nyelamatin, tetap baik. Kalau kita tetap baik, pada saat dia ribut, dia kembali ke kita. Kita tarik, selamatin, pisahin. Jadi itu, ini kadang-kadang salah paham. Ada orang perempuan lagi berdua di kamar, digerubak, diarak, dosa besar itu. Boleh ditegur, bawa ke kantor polisi atau bawa ke rumah Pak Kiai, nanti dikasih hukuman apa. Kita tidak boleh mukulin, maling pun tidak boleh dipukul. Kasih polisi. Kita bukan hakim, Tuhan tidak suruh kita tuh bawa ini pukul. Kalau kecuali perang. Waktu perang ya jihad fisabilillah. Siapa mau maju mati syahid. Saya rugi kalau nggak ikut perang. Ikut. Tapi kalau sekarang tidak perang, tidak boleh bunuh orang. Mukul juga tidak boleh. Itu ajaran Islam tuh indah, agamanya luar biasa. Saya cinta banget sama Islam, dia belajar benar cakep. Cuma Islam ini terhalang, jelek namanya gara-gara perbuatan beberapa orang yang salah paham. Seperti ISIS, bunuhin orang, menggal kepala orang. Habis zaman Nabi baru meninggal ada itu. Ke orang sekali dikit penggal, Khalifah 4. Habis Khalifah 4 itu terus rusak. Rakyat pilih Sayyidina Hasan, cucu Nabi. Di Muawiyah ngerebut. Kata Sayyidina Hasan, sudah ambillah Muawiyah, nanti kalau kamu udah puas, kembalikan ke rakyat. Ya. Malah enggak, malah Sayyidina Hasan diracun oleh Muawiyah. Mati diracun. Sayyidina Husain dipenggal oleh anaknya lagi yang namanya Yazid. Sampai 12 cucu Nabi itu mati dipenggal, mati di penjara, mati diracun oleh orang Islam, oleh khalifah-khalifah itu. Khalifah yang benar itu 4. Yang kelima ada Umar bin Abdul Aziz. Yang lain semua dirubah Islam jadi raja, kerajaan. Ma'mun, Harun al-Rashid, semua seperti itu. Udah sekuler. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada tuh, mana negeri mana yang Islam? Nggak ada. Cuma satu di dunia yang negeri Islam pakai hukum Islam. Malah pemimpinnya kiai-kiai, Habib-habib yang memimpin negerinya. Maju tuh negeri, maju. Siapa bilang Islam tidak baik? Baik. Yang memimpin semua pakai sorban. Kepala ketan bersenjatanya, jenderal-jenderalnya hafal Quran. Kiai-kiai, Habib-habib jadi gubernur, jadi pemimpin. Itu negeri rapi banget, maju. Sekarang sudah bisa bikin robot untuk operasi. Operasi orang pakai robot. Baru 2 di dunia yang bisa, Amerika sama dia. Cuma 1 tuh negeri yang pakai hukum Islam. Saudi Arabia bukan Islam. Kerajaan Saudi Arabia ada Islamnya enggak? Enggak ada. Ke Republik Mesir. Negeri Arab enggak ada yang negeri Islam. Jangan salah paham. Udah sekuler. Dari zaman habis Khalifah 4 itu, Muawiyah, Yazid, Hisham itu sudah dirubah. Dipisahkan agama dari negara. Sampai sekarang kita begitu. Udah itu urusan dunia, kita nggak usah ikut-ikut. Kalau ada agama mengecam cari harta segala macam, itu artinya jangan dicintai. Tapi cari harta wajib. Mana dalilnya? Ada. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu. Hartamu dan jiwamu. Bisa nggak berjihad dengan harta kalau nggak punya duit? Bisa nggak pergi haji kalau nggak punya duit? Bisa nggak umroh kalau nggak punya duit? Hah? Bisa nggak bantu anak yatim kalau nggak punya duit? Jadi mencari harta, mencari kekayaan itu wajib, tapi tidak dicintai. Jadi orang Islam jangan miskin. Kekuatan itu ada di uang. Sekarang kita nggak punya televisi yang hebat. Televisi yang hebat semua bukan orang Islam yang punya.
Muhammadiyah itu ada punya TV, tapi masih terbatas. Nah televisi itu dakwah. Dakwah kita kecil di masjid, dia dakwah televisi itu. Dakwah isinya dari lewat sinetron, lewat apa itu anak-anak jadi pada rusak. Ini kesalahan di situ. Agama dipisahkan dari negara. Orang Islam disuruh begini, udahlah dunia ini bangkai. Emang iya bangkai, tapi jangan dicintai, cari wajib. Karena perjuangan itu harus dengan uang. Jihad itu dengan uang. Kalau orang Islam di Indonesia mayoritas, ini negeri mestinya kuat. Kalau orangnya semua ini penuh malam bekerja, malam jadi ibadah, jadi malaikat, siang bekerja. Negara maju kuat, mana kalau nggak punya uang mana bisa kuat, utang sabrek-abrek. Singapura kecil kaya, senjatanya lebih canggih. Bapak ibu didik anak-anak sekolah, suruh dagang yang kuat, cari uang yang banyak. Pakai buat kepentingan rumah tangga, lebihnya bantu agama. Mana bisa bela agama kalau nggak punya uang? Dengan harta dan dirimu. Ini harus ingat. Jadi supaya kalau diajar kayak gini umat Islam bisa bangkit. Kalau kita suruh lemah terus buat apa dunia ini, Cinanya kaya semua. Dia punya duit, dia bisa ngatur. Dia bisa atur nggak negeri ini? Atur pakai uang dia. Begitu. Jadi ajaran anak-anak itu bangkit, sekolah yang betul, yang mau dagang yang berat, bukan cinta sama harta, tidak. Wajib harta ini sebagai alat untuk bela diri kita, keluarga kita, dan agama kita. Begitu. Jadi Islam harus seperti itu. Di Quran itu, wajahidu bi amwalikum, jihadlah dengan hartamu. Nah hartanya mana? Ya kan? Nah ini jadi ajaran agama berarti kita disuruh kuat. Kuatnya dengan apa? Bukan zaman dulu pedang, mana ada, sekarang nggak ada pakai pedang lagi. Ada negeri Islam yang sudah bisa bikin itu, bisa lawan Amerika dia. Sekarang ini ada. Tapi dia dimusuhin sama Barat, dan Barat itu intel-intelnya terus menyusup ke Islam sampai dipecah belah, sampai orang Islam benci ke negeri itu. Padahal negeri itu baik banget. Saya nggak mau sebut karena terlalu sensitif. Tebak aja sendiri. Cari pemimpinnya pakai sorban, pakai jubah, pakai gamis, akhlaknya baik. Dan dia bantu Palestina, padahal mazhabnya berbeda. Orang Palestina itu 100% Ahlus Sunnah. 100%. Tapi satu pun Ahlus Sunnah nggak ada yang bantu, cuma Indonesia. Bikin masjid sana di Gaza. Lainnya dibantu oleh negeri yang dipimpin oleh Kiai tadi. Tahu dong? Nggak tahu? Cari pemimpin negeri yang pakai sorban. Di mana? Hah? Mana? Enggak, Turki pakai sedasi. Hah? Pakistan enggak. Belum Islam. Presiden perempuannya kemarin enggak pakai jilbab, yang udah meninggal, Menazir. Hah? Mana? Taliban tukang bunuhin orang. Beneran? Kemarin udah ngebom lagi. ISIS lagi dia kuasa 20 tahun lalu tuh banyak 4 juta mati orang Islam. Masa nggak tahu sih? Sering disebut di berita. Inilah pengaruh Amerika Yahudi itu udah pinter dicuci otak kita sehingga kita nggak tahu. Iran yang bela Palestina itu Iran, padahal Iran itu Syiah, Palestina Ahlus Sunnah. Bermusuhan nggak? Enggak, dibohongin kita. Sama. Orang Iran itu sama seperti kita, maulud, tahlil, haul, semua sama. Lah ya presidennya Habib. Malah jadi yang lebih asli dia. Sayyid Ali Khamenei, Sayyid Ali itu keturunan dari Nabi Muhammad asli itu. Jadi bukan dia orang Persia, dia Arab yang asli malah dia. Yang Saudi itu Badui. Hijrah ke sana dulu ketika keluarga Nabi dibunuhin di Madinah, di mana pada lari ke Iran, ke Irak, ke sini banyak tuh jadi wali songo itu. Nah, sejarahnya begitu. Jadi jangan ini banyak tipu, fitnah, hati-hatilah. Berita itu banyak bohong. Itu Amerika punya kerjaan sama Israel. Saya punya dokumennya itu. Pecah belahin orang Islam.
adu Syiah dengan Sunni. Ada itu. Ini Iran sudah kuat. Ini bahaya buat kita. Orang Barat tuh pengen beri kuat terus. Ini harus kita musnahkan. Kita adu dia dengan Ahlus Sunnah. Adu dia dengan ISIS. ISIS dan apa satunya lagi itu, Nusrah Daulah, nggak pernah bunuh orang Yahudi. Satu peluru pun nggak pernah nembak Israel. Yang dibunuhin orang Syiah. Ini saya buka apa adanya. Jadi tahu ya. Tapi kita tidak sampai ke situ. Kita kembali ke masalah kita sekarang adalah nur. Jadi di dunia ini ada dua jalur. Ada nur, ada zulumat. Ada nur, ada zulumat. Ini ayatnya dari Quran. Surat Al-Baqarah 257. Al-Baqarah 257. Sekarang ada dua jalur di Quran. Jalur nur, yang satu jalur zulumat. Zulumat itu kegelapan. Nur itu cahaya. Nih saya baca. Ketemu Al-Baqarah 257. 257. Ada? Begini. 255, dua ayat sebelum ini itu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus 256, terus 257. Menurut sebagian ulama tafsir, ayat kursi itu sebenarnya 3 ayat. Bukan satu. Kita biasa di sini satu ya. Ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus 256 sampai 257 ini yang kita mau pelajari sekarang. Ini termasuk ayat kursi. 3 ayat. Kita pelajari apa ini? Allah waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang yang beriman. Nah, ini dia jalur nur ke Allah. Kalau kita pasrah kepada Allah, Allah jadi wali kita. Pilih Bapak, mau wali kotanya siapa? Wali kota? Presiden? Camat? Lurah? Atau Allah? Hah? Allah. Nah, lihat, kalau Allah dapat apa kita nih? Allah walinya orang beriman, yukhrijuhum, dikeluarkannya oleh Allah hidup kita ini dari zulumat, dari gelap, dari kebodohan, dari kezaliman, dari segala macam kenista-nista kepada nur. Jelas? Nabi Muhammad juga ditugaskan mengeluarkan masyarakat jahiliyah yang zulumat ila nur, kepada nur. Yang tadinya jahiliyah zulumat menjadi orang baik, menjadi Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, menjadi orang baik. Jadi nur. Itu udah hidupnya udah lain, berubah. Nah, lihat selanjutnya nih. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhum, walinya mereka itu taghut, para diktator, para penjahat. Yukhrijunahum, mengeluarkan orang-orang yang dari nur yang sudah beriman ini dikeluarkan lagi ke alam zulumat. Dia punya dakwah luar biasa hebatnya. Mengeluarkan orang dari nur kepada zulumat. Lewat televisi, lewat film, habis anak-anak yang udah hidup Islam biasa di masjid habis berubah sudah semua. Buka aurat sudah. Dikeluarkan dari nur ke zulumat. Kenapa? Karena berwali kepada orang kafir. Orang kafir dijadiin pemimpin. Jadi kita ini hidup dibawa oleh Nabi Muhammad, dikeluarkan dari zulumat ke dalam nur. Nur itu didapat lewat apa? Ibadah. Ibadah wajib, ibadah sunnah, ikut Quran dan sunnah, ikut itu wirid-wirid yang dari ulama-ulama, ikuti semua itu jalur semua. Yang berikut tarekat itu baik, yang tidak ikut tarekat juga baik. Kalau saya anjurkan, ini kita Islam udah tarekat, ikut Islam udah tarekat, tidak mengikat. Kalau ikut tarekat sama kiai mengikat, doa mesti dari dia, yang doa dari luar nggak boleh. Jadi sempit. Lebih baik kita bebas. Mau ikut Maliki, Hanafi, mau ikut Muhammadiyah, mau ikut NU, silahkan, semua itu muslimin. Jangan ngumpet di satu, saling lengkap. Mau NU itu peduli pada pesantren, bikin masjid, kan bagus kan? Muhammadiyah ngurusin sekolah, universitas, rumah sakit. Dua-duanya baik. Kalau digabung jadi lebih lengkap. Jadi jangan misahkan diri. Jadi saya Islam Muhammadiyah, ini Islam NU, salah itu. Islam satu. Semua jadi satu. Mazhab itu bukan agama. Mazhab bukan agama. Nabi mazhabnya apa Nabi? Nggak ada.
Khalifah Abu Bakar Umar mazhabnya apa? Nggak ada. Mazhab ini baru bikinan manusia. Bukan mazhab yang menjamin masuk surga. Iman, takwa. Boleh bermazhab sekadar untuk berkumpul. Bukan dijadiin agama sampai pecah belah, sampai ada kebencian. Dulu tetangga saya itu Muhammadiyah, mau dikeroyok di kampung itu. Marah saya. Mau datang katanya itu Buya Hamka, nggak boleh. Astagfirullah, Buya Hamka itu orang paling soleh. Baru satu kiai di Indonesia itu yang bisa melawan presiden itu Buya Hamka itu. Waktu dia jadi ketua MUI ditegur sama presiden. Kamu kenapa saya nggak nurut sama saya? Saya gaji kamu. Nah, saya ikut Allah, Quran dan hadis. Kalau saya digaji untuk itu saya berhenti. Berhenti dia, dimasukin penjara, nggak apa-apa. Di penjara dia bikin tafsir. Itu orang Islamnya imannya kuat. Jadi jangan lihat mazhabnya. Di NU juga banyak. Di Asy'ari, ayahnya Gus Dur, kakeknya Gus Dur itu wali juga. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang Muhammadiyah juga wali. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah itu Habib itu. Cuman dia nggak pakai Habibnya. Sebelum dia ke Jogja ada di Robito Alawiyah, Persatuan Habib-Habib di Tanabang situ. Dari situ dia, karena Robito Alawiyah punya madrasah Jamatul Khair di Tanabang. Di zaman Belanda tidak boleh buka cabang, diminta pada Kiai Ahmad Dahlan untuk bikin cabang, nama lain, nama Muhammadiyah. Kita lihat, itu lambangnya Muhammadiyah itu kayak matahari sinar itu. Lambangnya Habib-Habib juga begitu, Robito itu sama. Sekarang kok jadi pecah, siapa yang bikin pecah? Belanda. Di situ kesalahan kita. Jadi hati ada benci. Mana ada nur lagi kalau udah ada benci kepada sama muslim. Kesian orang-orang Syiah. Dikafirkan, dimusuhin segala macam. Dia orang sembahyang. Dia tuh ngeluarin zakatnya 2,5%, ngeluarin lagi humus 20%. Dia ibadahnya persis NU, 100% seperti NU sama. Itu fitnah dari Israel. Karena Israel takut sama Syiah. Yang lawan Israel itu sekarang Syiah, Iran. Yang bantu Palestina itu Syiah. Saya tidak ngajak ke Syiah, jangan. Tetap Ahlus Sunnah sampai mati, nggak usah berubah. Jangan benci. Kalau kita benci, kita yang rusak. Yang nyebarin ini semua Yahudi. Dipecah belah. Itu. Kesian dibunuhin banyak. Waktu Taliban berkuasa di Afghanistan, 4 juta orang Syiah dibunuh. Ada ditaruh di kontainer tuh yang ketutup tuh, dibawa ke padang pasir, dilepas di situ sampai mati kering di dalam kontainer. Taliban punya kerjaan itu. Tapi sekarang Taliban bilang dia sudah tobat mau berubah. Mudah-mudahan dia berubah. Ini semua orang pada gemeter, rakyat sendiri takut. Begitu Taliban masuk pada kabur keluar, ada yang sampai di kapal di ban itu jatuh, berebut pada mau lari ke luar negeri. Takut. Sadis. Nah itu berita tuh. Tapi dia bilang dia mau berubah, kita juga senang kalau dia bisa berubah. Nah dia berkawan baik sama negara-negara Islam sebelahnya, Tajikistan segala macam. Mudah-mudahan. Gitu, biar jelas ya. Jangan terima itu soal kebencian-kebencian. Nanti lihat di akhirat rugi, nangis nanti kita. Curiga kepada orang kafir, kepada sesama muslim jangan. Orang Islam kok sholat. Apalagi Iran, dia bikin Republik Islam Iran, hukum Islam 100% di sana itu. Tapi nggak fanatik, wanita jadi direktur, jadi lab, tapi jilbab. Semua sekolah, perempuan semua sekolah, jadi sarjana, jadi dosen, jadi rektor, jadi menteri, jadi apa boleh. Tapi tetap agama kuat. Kalau hati bersih, hati indah bisa ngerti ke situ. Orang sembahyang kita kafirin, yang nggak sembahyang kita biarin. Otak kita di mana ini? Dan dia bela Islam. Palestina dia bela dengan senjata, dengan tenaga, dengan uang semua. Nggak pernah ada yang belain Palestina. Setiap saat dibunuhin Israel bertahun-tahun. Baru sekarang bisa menang. Siapa yang bela itu? Yang kita kafirin itu. Itu kita dibohongin. Di akhir zaman ada zulumat, ada nur. Ya, kita tetap Ahlus Sunnah. Cuma saya menyampaikan yang benar supaya hati kita tidak ada kebencian. Ya. Nih, jadi orang-orang beriman itu walinya Allah, pemimpinnya Allah. Kalau kita ikut Allah, ikut Nabi Muhammad, ya, ikut ulama yang benar, kita dikeluarkan dari zulumat, dari kesesatan, dari kegelapan, dari kebodohan, dari salah jalan. Dibawa ke nur, digiring ke nur, ustaz-ustaz giring ke nur. Saya ajak ke nur. Kenapa kok saya tadi ngebalik? Supaya tidak ada benci di sini.
kepada sesama muslim. Saya dari kecil kritis ya. Saya hidup di golongan NU, tapi udah umur 12 saya ke Muhammadiyah. Tetap di NU tetap. Di Muhammadiyah saya tetap tahlil, saya tetap maulud. Orang Muhammadiyahnya saya ajak ikut maulid, ikut tahlil, enggak ada masalah. Saya ngajar dia, saya mau dia cawang. Enggak ada masalah. Sama. Jadi saya dari dulu nggak percaya katanya Muhammadiyah begini, saya nggak percaya, saya masuk, saya lihat baik. Katanya anti sunnah, dia orang ngerjain sunnah. Sunnah dipraktekin sama dia mereka. Sholat sunnah semua mereka kerjain. Kalau ada dalil dia ikut. Sekarang dia ikut tahlil, dia bikin maulud, dia Al-Azhar bikin maulud. Saya ngajar dia Al-Azhar belasan tahun. Tidak ada masalah. NU baik. Kalau nggak ada NU nggak ada kiai, dia punya pesantren. Juga Muhammadiyah baik. Dia ngirim dakwah-dakwah ke Kalimantan, ke Irian. Dibayarin tiap bulan. Masa jelek? Nah, begitu loh. Jadi jangan ikutin itu yang mecah belah, mengajarkan benci kepada Islam, jangan. Islam itu orang baik kepada sesama muslim, saudara, wassalam. Itu nur ya. Jadi kita ikut pimpinan Allah, kita keluarkan dari nur, dari zulumat masuk ke nur. Dan orang yang kafir itu mengeluarkan orang yang sudah di nur ke zulumat, mengajak kepada zulumat. Nah ini hati-hati, pemimpin kita harus muslim, Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang kafir itu di neraka selamanya. Baik, sekarang kalau kita hidup difitnah, dimusuhin, baik keluarga kayak famili atau siapapun, lihat halaman 2. Halaman 2 itu ada ayat surat Al-Baqarah 153. Ya. Stres kayak susah, jangan ngebales. Jangan ngebales. Gak ada gunanya. Kalau kita difitnah, dikatain, kita ngebales tambah jadi. Dia bela diri, dia hantam lagi terus gak ada habisnya, akhirnya hati dia busuk, hati kita busuk. Hancur kita. Kata Allah apa nih? Ngadu sama Allah. Ada tuh ibu-ibu dizolimin sama suaminya, ngadu ke Nabi, curhat ya ke Nabi. Belum habis dia ngomong udah turun ayat. Laqad sami'a Allah qaula allati tujadiluka fi zawjiha. Allah sudah dengar itu keluhan seorang wanita tentang suaminya. Turun ayat langsung. Ibu-ibunya masih belum selesai bicara sudah turun ayat, Allah sudah jawab. Udah dikasih keluar, dikasih sanksi, suaminya kasih hukum. Ngatain istrinya bawa-bawa nama keluarga istrinya. Itu yang nggak boleh. Kalau di Arab dia bilang punggungmu seperti punggung ibuku. Itu penghinaan di sana. Kalau di sini enggak kan, tapi di sini ada bahasanya lain. Pokoknya enggak boleh marah apapun ngatain suami, istri, bawa-bawa bapaknya, ibunya. Nah, kalau terlanjur udah ngomong kayak gitu, enggak boleh tidur kecuali harus sedekah dulu atau puasa berapa hari, 10 hari, atau sedekah pada fakir miskin. Itu hukum enggak boleh. Namanya apa itu? Zihar. Ada surat di surat Al-Mujadilah. Suratnya aja nama Al-Mujadilah. Perempuan yang mengeluh artinya. Perempuan yang curhat, yang protes. Perempuan memprotes suaminya ngadu ke Nabi. Jelas ya? Jadi artinya kalau ngadu kepada Allah, curhat pada Allah. Bangun malam, ngadu, sujud, pakai bahasa Indonesia, boleh. Nah ini Allah kasih resep. Jadi jangan marah, dizolimin, diapain jangan marah, jangan ngebalas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, ista'inu. Bela dirimu. Obatin dirimu dengan sabar, tegar. Sabar itu tegar. Sabar itu tegar. Bukan artinya ngalah terus nangis, stres, bukan. Tegar, ridho, tidak benci sama yang gitu, ridho, tidak ngebales, diem, ridho. Allah tahu, Allah yang akan atur, Allah yang akan balas. Itu serahkan pada Allah. Jangan kita sendiri mau ngebalas. Kecuali mau digebuk, dia apa boleh. Balas atau lapor polisi. Ya, lapor polisi. Bisabri wassalah, sabar, tegar, dan sholat. 2 ini resepnya. Sabar terus sholat. Lagi mau marah ambil wudhu. Sholat sunnah mutlak apa saja, kapan saja. Asal jangan habis subuh. Boleh. Sebelum maghrib juga nggak ada sholat. Habis asar sampai maghrib nggak ada. Sholat. Sholat padu, sholat sunnah. Sholat ada lagi sholat sunnah mutlak kapan saja. Untuk menghilangkan marah. Berwudu atau baca Quran. Itu. Ini resep dari Allah ini.
ngadu sama Allah, dizulimin, difitnah, dikafirin juga mungkin. Sabar. Kepada sesama muslim ngalah menang di akhirat. Itu ya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar itu tegar, kuat mental, kuat iman. Terakhir, tadi belum selesai. Yang asli diri kita, ini paling wajib mengenal diri. Yang asli diri kita siapa? Ini Ustadz, ini Zen, Ustadz Ali. Zennya mana? Bukan badannya, ruhnya, jiwanya. Paham tuh? Ibu, yang mana? Ruh. Jadi yang ibu sayang badan apa ruh? Dua-duanya. Tapi kalau harus dikorbanin, mana yang dikalahin? Kalahin badan. Karena ruh abadi, badan sementara. Biar bagaimana padu badan ini nanti buat umpan cacing di lubang lahat. Ini badan kita ini. Jadi yang mesti kita urus yang mana? Dua-duanya, tapi ininya lebih. Ini cuma bungkusannya. Ini urus jiwa ini nggak boleh benci, jangan ada dendam, biar bersih, biar cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta masjid, cinta muslimin muslimat itu. Itu kewajiban Islam itu. Badan, raga, yang sholat bukan badan, sholat raga, arti raga memperagakan. Allahu Akbar, nyerah. Kalau saya ruku, di hati saya apa? Nurut sama Allah, nurut. Sujud, pasrah, memperagakan. Diurusin selama dia jadi bungkusan jiwa kita, diurus bungkusannya juga. Tapi yang jadi tujuan, yang dipelihara apa? Hati ini yang dipelihara. Badan dipelihara, hati yang lebih wajib dipelihara. Kalau badan sakit, busuk, hati keluar, ruh keluar. Ibu bapak, ruh ini luar biasa. Bapak ibu, Allah tuh sayang. Apakah Allah sering datang? Datang. Bukan ruh Allah aja. Kalau itu yang pasti dapat izin dari Allah itu orang-orang soleh, wali-wali, imam-imam itu juga keluarga Nabi, sahabat yang baik itu dapat izin di dunia ini kemana aja dia mau pergi boleh. Kalau orang kafir nggak bakal bisa ke dunia lagi. Jiwanya nggak bakal. Tuh kalau ada di Jalangkung itu ngaku bapaknya, engkongnya ini wali bohong semua. Nggak bisa datang ke Kayu, ke Jalangkung, mana mungkin itu. Wali Songo kalau dia datang ke masjid, ke rumah orang soleh, imam-imam juga datang. Ibu-ibu nih kalau sakit itu Siti Fatimah sering datang itu, atau Siti Maryam. Kalau melahirkan Siti Maryam datang. Tapi memang nggak dikasih tahu. Kalau tahu pingsan. Nggak ada yang tahu. Bapak juga sering didatangi. Makhluk Allah tuh banyak. Yang saya cerita itu orang kanjut di sungai, masih ingat nggak? Kali gede, ada orang tenggelam, mau tenggelam. Lupa ya? Dia tolong Allah, selamatin. Mati dia. Sampai di kuburan dia protes. Malaikat, Tuhan bilang minta tolong padaku, aku kabulkan. Saya lagi mau tenggelam itu saya minta tolong sama Allah, nggak dikabulkan nih, saya mati nih. Kata malaikat, Tuhan sudah kabulkan. Waktu kamu mau tenggelam itu lewat di samping kamu tuh gedebong pisang, batang pisang, kayu-kayu gelondongan lewat. Itu kayu sebelumnya nggak ada itu. Hanya 10 meter sebelum kamu tuh Allah takdirkan kun jadilah kayu dan batang pisang mau nolong kamu. Kenapa kamu nggak pegang? Kalau dia pegang selamat nggak? Terus apa katanya orang? Saya kirain Tuhan mau kirimin helikopter. Subhanallah. Kalau helikopter datang nurunin tali atau rantai, tangan dia basah, licin nggak bisa naik. Minta sama Tuhan, Tuhan paling tahu bagaimana menyelamatkan. Itu kita ini nggak tahu. Banyak Tuhan selamatkan kita nggak dikasih tahu. Memang nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu orang ribut tuh wali itu pada datang minta nomor buntut, pada syirik orang akhirnya. Jadi ditutup sama Tuhan. Kita sakit diobatin nggak kelihatan. Semua kita semua disayang sebenarnya. Belum petugas-petugas Allah banyak, malaikat-malaikat, makhluk-makhluk. Orang berdoa malam warungnya nggak laku. Allah kirim di samping manusia, ada makhluk lain datang beli. Allah mengasih, semua doa kita dikabulkan, cuma kita nggak tahu. Dan Allah tidak berikan apa yang kita minta, yang diberikan yang kita butuh. Kayak tadi, dikasih helikopter apa dikasih gedebong pisang?
Yang bikin selamat ke tepung pisang, bukan helikopter. Tinggal megang doang gitu, peluk aja tuh batang pisang, udah nggak tenggelam. Nah itu, semua kita semua seperti itu. Allah tuh sayang sama kita, sayang. Yang sudah meninggal semua tuh pada sayang sama kita itu, arwah-arwah itu datang ke rumah kita itu. Jadi di masjid juga banyak nih, selain kita ini banyak di arwah itu. Jin yang muslim, yang soleh-soleh, yang nakal itu ke tempat judi datangnya. Seperti burung bertengger dengan yang sejenis. Jin nakal ke tempat nakal, penuh. Orang judi itu dikipasin, 3 malam duduk gak semutan. Dipijitin sama jin. Beneran, sama setan-setan. Nah yang soleh di masjid, penuh tuh. Dia bisa gede, bisa kecil. Kalau tempatnya sempit, dia jadi kecil. Saya nggak lihat, bukan Ratu Jambrong saya lihat, tapi tahu ada. Nggak lihat, dia nggak kelihatan dia, ya. Dia tidak ada jasad, tidak ada jasad. Malaikat cahaya. Jadi, tapi makhluk Allah itu banyak macam-macam. Yang kita kenal jin, malaikat, ada lain lagi yang kita nggak tahu, banyak banget. Banyak. Ada kadang jin itu mau nakal dipit gitu. Dia nggak lihat nih jin. Siapa nih? Kenapa dia nggak tahu? Ada makhluk lagi yang jin nggak bisa lihat. Bukan malaikat. Itu kalau bikin segala semua dia bisa bikin. Sekarang juga dia mau takdirkan semua ada. Ada makhluk Allah bisa jadi orang, bisa jadi laki, bisa jadi perempuan, bisa jadi orang Jawa, bisa jadi orang Sumatera, macam-macam makhluk Allah. Bisa. Dia nyaru-nyaru, kita kan nggak tahu. Bisa ngobrol sama kita pikir orang biasa. Allah Maha Kuasa, kun payakun semua. Itu yakin sama Allah, apa-apa yakin. Kalau dalam keadaan kejepit, Allah bantu. Tapi nggak kelihatan juga. Ada satu orang, bagaimana ya? Dia kesasar di satu negara begitu, simpul di desa. Dia bawa koper gede-gede, banyak keluarga itu. Mau naik kereta, keretanya kayak gambir tuh, tinggi, di tempat atas tinggi, 3 lantai. Kuli nggak ada di negeri itu, nggak ada kuli. Nggak ada itu lagi tuh, lift, nggak ada. Udah nggak ada orang sama sekali. Ini siapa mau angkat nih koper? Tuh orang datang, angkat deh, diangkat. Sini satu, coba naik, terus sampai di atas. Di atas ditungguin sebentar, dia jalan. Orang ini nggak sadar, emang dibikin nggak sadar, biasa aja seperti hal biasa. Tapi udah berapa dia inget, itu nggak masuk akal. Bawa satu aja juga ke atas susah, kok itu bisa? Nah itu Allah kirim bantuan. Setiap Allah bantu kita, kitanya dibikin gak sadar. Kalau kita sadar nanti jadi sombong. Nah, jadi kaget. Banyak bantuan Allah kita gak tahu. Kita disembuhkan, kita bilang obat yang menyembuhkan. Itu sebab. Dokter sebab yang menyembuhkan Allah. Wa iza maritu bahwa yasbin. Jadi sambil berobat berdoa. Sambil berdoa berobat. Sekedar syarat. Itu juga tadi syarat, pegang tuh batang pisang syarat. Supaya kelihatannya kayak bener gitu. Jelas ya? Nah, itulah jadi yang penting ini. Hati ini menjadi indah. Ingat Allah semua itu. Indah hati semua jadi indah. Hati kotor semua kelihatan kotor. Marah-marah mulu. Hati kotor, orang gak salah kita curiga, suuzon. Hati kita kotor. Kalau hati bersih semua kelihatan indah. Gak terus bersangka. Ibu ini, bapak pulang telat berapa jam terus marah, curiga, itu kan belum tentu, mungkin jalannya macet, mungkin apa, istri juga kalau ada kurang dia capek, mungkin dia ada sakit, mungkin itu. Hati kita jangan berasangka buruk, banyak alasan-alasan. Setiap orang salah lihat dulu, mungkin begini, mungkin begitu, jangan jelek saja, jadi ribut terus, capek. Hati indah, rumah jadi indah, hubungan indah, hidup tuh jadi indah. Biar rumah mewah, barang banyak, kalau ribut mulu hatinya kotor semua, ribut terus, capek. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang indah, jiwa mutmainah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.